Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya, amin. Oke, seperti biasa kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Dan aku awali kegiatan aku hari ini dengan bersih-bersih area kamar mandi dulu nih teman-teman. Karena memang area kamar mandi ini udah kotor banget ya. Kadang tuh kalau misalnya aku ngevideoin pas aku lagi bersih-bersih kamar mandi itu kadang di siang hari. Tapi kali ini aku memutuskan untuk bersih-bersih kamar mandi di pagi hari aja. Karena emang biasanya kalau pas lagi nggak bikin video itu emang selalu pagi ya teman-teman aku bersihin si kamar mandi. Pokoknya sebelum adalah aktivitas yang mandi-mandi atau aktivitas apa gitu ya, di sini aku udah bersihkan. Karena biar nanti tuh bersih gitu ya pas kita mau mandi atau pas ngapain gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk bersih-bersih kamar mandi ini teman-teman aku bisa lakukan setiap hari tergantung kotornya. Bisa juga aku lakukan 2 hari sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas sudah sakit, nah itu tuh sampai benar-benar aku sembuh baru aku bersihin ya teman-teman. Karena kalau bersih-bersih kamar mandi kayak gini tuh menurut aku kayak bungkuk-bungkuk kayak gini tuh kalau pas lagi sakit tuh benar-benar bikin kepala tuh jadi puyeng gitu loh. Jadinya ya kadang kalau pas aku lagi sakit benar-benar parah sih teman-teman ini kotornya kamar mandi aku tuh ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau pas lagi sakit ya fokusnya ke kesehatan aja dulu gitu ya. Karena kalau kita udah sehat semuanya mah gampang dikerjain. Oke, di sini aku tuh sikat-sikatin lantai kamar mandinya itu menggunakan sabun ini aja ya teman-teman. Sabun bubuk atau deterjen bubuk gitu. Biar banyak busanya gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ngebersihin kamar mandi tuh enak loh teman-teman pakai pakai deterjen bubuk ataupun pakai ini ya pencuci piring gitu loh, cairan pencuci piring. Nah itu beneran enak, jadi bener-bener kayak keset gitu. Kalau misalnya pakai deterjen bubuk itu agak licin sih teman-teman, maksudnya yang keset itu yang pakai ini ya, yang pakai cairan pencuci piring. Ya ampun, belibet aku tuh ya sampai gagal fokus ya. Pokoknya kalau misalnya udah pakai deterjen bubuk itu benar-benar harus disikat-sikat sampai bersih dan dibilas juga sampai benar-benar bersih. Karena kalau nggak bisa-bisa licin. Tapi kalau misalnya aku pakainya itu sabun pencuci piring teman-teman, beneran sih ya itu tuh cepet banget loh kesapnya dan juga seger gitu. Oke, di sini aku udah selesai buat nyabunin, udah selesai disikat-sikat, tinggal ini aja ya teman-teman, ditunggu kering aja nih airnya. Dan kalau sebelum kering anak-anak belum boleh kesini ya karena takutnya masih agak licin. Tapi tadi udah aku sikat-sikatin dan udah aku siram sampai bersih. Dan menurut aku tadi udah lumayan keset sih ya, cuman ya harus diwanti-wanti tuh anak-anak teman-teman. Oke, setelah area kamar mandi selesai, di sini aku juga ke area laundry room. Nah, ini nih teman-teman yang benar-benar kotor parah ya, teman-teman. Untuk area laundry room aku, karena kemarin tuh sampai kayak berapa hari ya aku tuh nggak bersihin ini tuh, dan itu aku lagi nyuci yang kotor-kotor karena di sini tuh emang lagi musim hujan, teman-teman. Jadi kayak sendal, sepatu itu kemarin aku cuci, sandalnya anak-anak dan kamar mandi dan laundry roomnya nggak aku cuci. Terus juga ditambah lagi baju-baju kerjanya Pak suami, Masya Allah teman-teman bener-bener kotor banget ya. Dan aku tuh belum sempet gitu ya buat ngebersihin si area laundry room ini gitu. Alhasil ini bener-bener kotor parah karena ya itu teman-teman, dari pasir-pasir, terus juga dari lumpur-lumpur, sendal dan sepatu, plus juga baju kerjanya Pak suami. Ya maklum lah teman-teman, Pak suami kan bukan orang kantoran ya, dia kan kerjanya juga ke kebun teman-teman. Dan memang kayak lumpur gitu tuh udah jadi kayak temennya gitu ya teman-teman. Karena kan Pak suami itu kerjanya di perkebunan sawit ya, yaitu kadang itu manen sawit, kadang juga dia itu tuh kayak nyemprot gitu temen, atau ngeracun rumput kayak gitu-gitu ya. Jadi emang Pak suami itu kerjanya kotor-kotoran. Tapi nggak apa-apa, insya Allah berkah ya teman-teman. Apapun pekerjaannya, pokoknya jalani dengan ikhlas, jalani dengan bahagia. Dan kita sebagai istri harus mendukung pastinya. Dan juga yang penting itu pekerjaannya itu halal. Dan insya Allah juga berkah buat anak dan istrinya gitu ya, amin. Tapi jujur sih teman-teman ya, ini bahas tentang Pak suami aja nih teman-teman, biar nggak boring-boring banget ya. Cuman pas aku ceritain pas aktivitas aja gitu ya. Jujur teman-teman, dulu pas Pak suami kerja di di PT gitu teman-teman, kerjanya dulu Pak suami itu kan di ini ya PT Java, di peternakan ayam Java gitu teman-teman.
Nah itu tuh dia kerja di situ tuh lumayan lama, sekitar berapa ya, hampir 4 tahun sih kayaknya ya, sekitar 3 tahunan lebih lah gitu ya mungkin. Pak suami kerja di sana dari masa aku pacaran sama Pak suami teman-teman, sampai sampai kita udah nikah gitu ya, terus juga udah punya anak ya teman-teman. Pak suami itu masih kerja di situ, dan Pak suami itu berhenti kerja di situ palingan berapa ya, kayak dua tahunan inilah ya teman-teman kira-kira. Nah itu tuh menurut aku dari pendapatan aja tuh emang berasa banget bedanya ya teman-teman. Tapi ya emang pendapatannya beda, pengeluarannya juga otomatis beda ya teman-teman. Karena dulu pas Pak suami kerja di perusahaan, pasti kalian tuh ngikutin lah ya. Aku tuh yang yang dari dulu aku tuh budgeting itu bulanan sampai kayak sekarang. Yang ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu lah gitu ya. Dulu kan aku kalau misalnya share budgeting itu emang pendapatan Pak suami itu 1 bulan, karena kan Pak suami kerja di perusahaan. Nah itu tuh ya teman-teman, kadang aku sampai sampai susah banget gitu teman-teman rasanya mau bagi-bagi pengeluaran tuh gitu ya. Apalagi waktu itu aku masih ada hutang teman-teman, hutang buat bayar buat beli rumah ini dulu gitu ya, dan itu lumayan gede, 800-an gitu 1 bulan. Dan gaji tuh kadang ya kayak 3 jutaan gitu ya teman-teman. Ada sih kadang tuh yang 4 jutaan, tapi ya itu kayak jarang banget gitu ya. Dan itu aku benar-benar sering banget kayak benar-benar harus hemat-hemat gitu teman-teman. Mau jajan pun kadang susah gitu ya. Bahkan dulu aku sering dikomenin sama orang pelit gitu ya. Sebenarnya bukan pelit, tapi karena emang nggak ada aja uang buat jajan tuh gitu. Nah kalau sekarang teman-teman, alhamdulillah kalau pendapatannya Pak Sam itu jauh banget berbeda dengan dulu ya. Tapi ya jelas teman-teman, semuanya pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Sekarang kerjanya harus lebih lebih kerja keras lagi, pastinya lebih capek lagi gitu ya teman-teman kerjanya. Terus juga di sini kita tuh nggak ada dapat THR-an. Ada sih teman-teman dapat THR-an ya. Kalau bilang nggak ada sama sekali, nggak juga ada. Dari tempat Pak suami yang manen-manen sawit tetap gitu ya, itu tuh kita dapat THR-an terus kok setiap tahun ya, setiap mau lebaran gitu. Tapi pastinya nggak sebesar di perusahaan. Terus juga nggak ada jaminan ya Pak teman-teman. Kalau kita kan kerja di perusahaan kan ada jaminan ya teman-teman. Nah kalau kita kerja di luar nggak ada jaminan ya, palingan di situ sih bedanya ya. Dan dari segi gaji alhamdulillah sekarang tuh jauh lebih besar sih teman-teman daripada dulu. Walaupun pengeluaran sekarang tuh juga jauh lebih besar. Kalau dulu dengan pendapatan segitu ya teman-teman, kita tuh ya beras tuh nggak terlalu banyak habis, karena kan Pak suami tuh makan siang kan ditanggung sama perusahaan gitu ya teman-teman. Nah kalau sekarang kan semuanya serba di rumah gitu ya. Dan juga dulu pas Pak suami kerja di PT tuh teman-teman, dia kan nggak boleh ngerokok ya di sana teman-teman, di perusahaan nggak boleh bawa rokok, apalagi ngerokok gitu ya di sana itu nggak boleh sama sekali, karena kan ayam itu benar-benar sensitif ya teman-teman. Jadi nggak boleh bawa makanan dari luar pun nggak boleh teman-teman dulu tuh. Jadinya ya rokok tuh lumayan hemat karena Pak suami tuh orang perokok ya. Nah kalau sekarang benar-benar berasa sih teman-teman ya dari rokoknya, karena kan ini bebas ya di luar. Jadi kayak ngerokoknya itu juga juga naik gitu ya budgetnya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih Pak suami itu bukan tipe suami yang terlalu gimana banget kalau ngerokok. Suami orang kan kadang sampai 2-3 bungkus satu hari. Nah kalau Pak suami itu enggak teman-teman. Kadang dia beli rokok itu ya 5 bungkus itu kadang buat 5 harian atau bahkan bisa sampai 1 minggu, kadang tergantung kerjaan sih. Jadinya ya nggak terlalu boros-boros banget juga sih dalam ngerokok. Tapi intinya beda juga lah di situ gitu ya teman-teman. Selain waktu kerja PT dulu sama sekarang kayak gitu. Nah kalau sekarang itu kan Pak Sam itu kerjanya emang gajinya itu ya nggak netap teman-teman. Kadang dalam 1 minggu itu tuh kan kerjanya itu 5 hari ya, 6 hari kerja ya teman-teman selain hari Jumat. Walaupun kadang tuh juga ada hari-hari lain yang libur, kalau misalnya pas lagi ada gitu ya, ada kemalangan atau pas lagi banjir hujan kadang tuh suka libur. Tapi yang paling sering itu ya kerjanya 6 hari dalam 1 minggu teman-teman, selain hari Jumat ya kerjanya. Itu kadang dapatnya lumayan banget loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya Pak suami itu kerjanya itu manen ya, itu manen tuh kerjanya lumayan berat dan gajinya juga lumayan gede. Apalagi kalau misalnya sawit yang dipanen itu ada di seberang sungai teman-teman. Jadi kan rumahku tuh dekat dari sungai ya, Sungai Tapung. Nah itu tuh
apa ya, nggak kalau misalnya kerjanya udah sampai nyebrang sungai itu tuh lebih besar juga loh teman-teman gajinya gitu. Bahkan pernah dalam 1 minggu gitu ya teman-teman, Pak Sam itu bisa dapat di apa, gajinya itu yang benar-benar kayak wow, aku benar-benar wow, lumayan banget gitu ya, jauh beda lah sama perusahaan dulu. Cuman kalau kalian tanya sekarang detailnya berapa sih pendapatan Pak suaminya 1 minggu, itu sebenarnya nggak nentu banget. Ada juga sih kemarin tuh sesekali aku sharing ya teman-teman, pendapatan Pak suami itu 1 minggu, tapi itu emang nggak netap. Intinya lumayan banget lah sekarang tuh gitu ya. Dan juga sekarang kalau misalnya aku sama anak-anak mau jajan, itu tuh kita udah nggak terlalu hemat-hemat banget gitu ya, alhamdulillah. Dan juga sekarang kalau misalnya aku mau apa-apa gitu ya, mau beli apa gitu ya teman-teman, maksudnya kayak harga-harga yang terjangkau gitu ya, alhamdulillah nggak yang kayak dulu mikir-mikir panjang banget gitu ya. Untuk jajan ya teman-teman, maksudnya untuk jajan gitu ya, itu nggak bener-bener nggak mikir yang kayak dulu banget, alhamdulillah udah bisa kebeli sekarang. Jadi intinya itu ya udah banyak-banyak bersyukur lah gitu ya, sekarang alhamdulillah semuanya jauh lebih baik. Setelah bertahun-tahun kita kemarin tuh teman-teman kayak berusaha mencukupi semuanya gitu ya, nah alhamdulillah sekarang tuh udah lebih baik ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga sekarang tuh harus lebih fokus juga nabung, karena hidup kita kan bukan cuma sekarang aja, kita juga harus mikirin hidup kita di masa depan gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja sih teman-teman untuk cerita-cerita tentang pekerjaannya Pak suami ya teman-teman. Intinya apapun pekerjaan suami kita ya udah, kita bersyukur aja, kita dukung aja selagi Pak suami itu apa ya, mau berusaha bekerja sebisanya dia, berapapun hasilnya disyukuri, kita temani Pak suami itu dari dia itu benar-benar susah sampai susah lagi. Enggak ya teman-teman, bercanda. Kita temanin Pak suami dari awal misalnya dia susah sampai semuanya berhasil ya teman-teman, sampai kehidupannya lebih baik, amin. Pokoknya semoga Allah selalu menjaga rumah tangga aku sama Pak suami, dan juga menjaga rumah tangganya teman-teman ya, amin. Ya pokoknya kita semoga bisa selalu akur-akur sama suami ya teman-teman, dan juga semoga Allah selalu mudahkan jalan kita dalam mencari rezeki, amin. Oke teman-teman, di sini aku tuh udah ngoceh sampai kemana-mana ya videonya, dari udah jemur-jemur dan ini udah ngelipet pakaian nih malahan ya. Nah di sini tuh aku kelihatan sambil ngobrol karena di sini aku lagi kedatangan tamu ya teman-teman. Aku ada kedatangan temen yang main ke rumah, tapi karena emang orang kan udah pada tahu ya kalau aku tuh ngonten, dan tadi tuh pas dia datang itu aku lagi ngonten, lagi apa ya, lagi ngelipat pakaian di sini dan kamera tuh nyala gitu ya, jadinya dia di belakang kamera aja teman-teman. Jadi ya udah deh gitu ya, di sini aku sambil ngobrol sambil juga ngelipat pakaian, udah kayak orang gila ya teman-teman ngobrol sendirian. Oke, alhamdulillah selesai aku tuh lipat-lipat pakaian teman-teman, dan tadi tuh aku lanjut ngobrol-ngobrol sama tamu yang datang gitu ya. Dan di sini setelah tamunya pulang teman-teman, ini udah lumayan siang, dan ini aku juga mau beresin area sini, terus mengajak anak-anak mandi, dan habis ini mau rebahan lagi gitu ya, mau nyantai-nyantai. Jadi seperti biasa di sini para bocil-bocil aku suruh membereskan mainannya sendiri ya teman-teman. Pokoknya mereka tuh harus membereskan mainannya sendiri, karena kalau mereka nggak beresin mainannya akan aku buang mainan ini keluar. Enggak ya teman-teman, bercanda. Cuman aku bilangnya gitu sih ke anak-anak, kalau mainannya nggak mau diberesin, capek ngeberesin mainannya, udah mainannya yang nggak dipakai kita buang aja gitu ya. Terus anak-anak bilang nggak usah bun gitu. Jadi ya udah, biarkan mereka yang membereskan mainannya. Selain mainan, di sini mereka juga mengeluarkan bantal dari kamar. Kalian bisa lihat ya seperti apa. Jadi mari kita suruh dia simpen lagi ke kamar, walaupun di sini tuh cuma dilempar-lempar aja. Aku ketawa sih teman-teman ngelihat ini tuh, masya Allah. Ini aku voice over tuh sambil ngakak teman-teman ya, ngelihat kelakuannya para bocil. Nah kalian bisa lihat tuh ya, itu tuh kayak boneka, bantal, selimut tuh cuma dilempar doang teman-teman. Cuman ya udah nggak apa-apa ya, nanti aku beresin lagi. Yang penting mereka udah masukin ke dalam kamar dulu tuh teman-teman untuk bantal-bantalnya.
Nah, ini juga aku suruh mereka buat taruh sepedanya di tempat yang seperti biasanya gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh nanti tinggal ngerapin kamar aja nih kerjaan aku teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.